Oke, teman-teman, ketemu lagi kita di pertemuan yang ke-16. Tidak terasa sudah 16 tetap buka untuk pelajaran ini ya, pelajaran motor diesel. Jadi teman-teman yang mengaku orang mesin atau memang masinis, ya mestinya begitu dapat berita yang menarik tentang pelajaran motor diesel ya disikapi dengan peduli. Soal yang sudah bisa ya syukur, kalau yang belum tentunya bisa menimba dari pengalaman teori ini. Kita akan melihat ini ada turbocharged VTR 400, tapi ada yang VTR 600. Ya. Umumnya kalau generator VTR 200, 300. Tapi kita melihat beberapa bahkan dengan permasalahannya. Ya, ini turbocharged ini bisa meningkatkan tenaga mesin kurang lebih 30%. Nah, kemarin di bab nomor berapa, 5 atau berapa sudah dibahas tentang diagram Sankey, itu gas buang itu masih dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk mendorong turbocharged ini sehingga menghasilkan udara bilas yang cukup besar. Kita bisa melihat kondisi turbocharged yang besar ya, juga untuk mesin yang besar. Baiklah, semangat pagi teman-teman semua, teman-teman seprofesi maritim di laut, di kapal, darat, dan di diklat yang sangat kami banggakan. Sesuai STCW itu amandemen 210 ini sudah tidak disanksikan lagi, semua pelaut sudah mematuhi, ya, kecuali para nelayan karena itu lokal. Dan sesuai juga dengan SOLAS, yaitu kapal-kapal yang kita harapkan mematuhi peraturan SOLAS, ya, baik pemilik kapal maupun kelas. Berikutnya lagi Undang-Undang RI nomor 17, kita sudah punya undang-undang yang sangat membanggakan, tinggal pelaksanaannya dan tanggung jawabnya setiap pejabat yang dapat tugas sesuai Undang-Undang RI nomor 17 ini tahun 2008 tentang pelayaran, ya. Tentu tidak bisa tanggung jawab kapal berlayar itu cukup orang kapal saja yang selama ini jadi kambing hitam. Kalau ada masalah adalah pelautnya terus, mulai dari nakoda. Nah, ini tidak fair ya. Semua pejabat yang terkait dengan Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2008 mempunyai bagian tanggung jawab masing-masing. Baiklah, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera. Mohon izin saya memperkenalkan diri sebagai perwira pelayaran niaga ya. Belayar saya 26 tahun dan 16 tahun saya ngurusin kapal ya. Nggak kurang dari 50 kapal tiap tahun saya periksa naik turun kapal tersebut untuk ya kepedulian perusahaan mengatakan performa kapal harus sesuai paling enggak sesuai SOLAS dan Undang-Undang RI nomor 17. Saya juga sebagai dosen, juga marine surveyor, dan penulis buku ajar maritim. Mari kita lihat ya, saya punya waktu banyak sekali di laut, ya, mulai dari 2004 belayar sampai tahun 2001 belayar. Itu tidak pernah membuat satu buku pun. Tapi ketika tahun 2001 saya di kantor, di darat, dan mempunyai tugas yang tidak kalah pentingnya bersama jaga kapal, itu mulai membuat buku. Ini buku biru yang kiri kanan ini, itu buku yang dipakai yang diterbitkan oleh BP3IP ya. Jadi nggak main-main, ada logo BP3IP. Yang dua ini adalah
diterbitkan oleh STIB pada tahun 2016. Kalau BP3IP tahun 2004 yang edisi pertama, edisi kedua 2012, edisi ketiga 2015. Kalau STP edisi pertama 2016 yang ditujukan sebenarnya untuk taruna-taruna teknik minimum punya 1 buku ya, minimum ya. Ini buku yang aslinya saya bagi 4 ya, 1 semester, 1, terus semester 2, semester 3, semester 4. Juga tidak cukup ini saja, yang tujuan utamanya adalah untuk taruna, karena mereka masih butuh dari nol menjadi masinis. Kalau untuk para dosen saya kira cukup, dosen kan pintar-pintar semua ya. Jadi dengan buku ini kalau ada kekurangannya pun wajar ya. Banyak kan dosen ada yang mudah menilai, mencari salahnya, itu ya mindset para dosen ya. Saya katakan itu bukan jiwa dosen. Kalau buku ini ada yang kurang lebih, ya tinggal melengkapi, punya pengalamannya lebih, tambahkan gitu. Nah, kalau enggak buat buku sendiri yang lebih ya. Nah itu yang di luar buku ini. Tuh, jadi yang penting keikhlasan mengajar anak didik kita menjadi orang yang lebih pandai dari kita. Saya kira gitu ya. Ini ada ISBN-nya juga ya untuk motor bisu penggerak utama. Oke ya, Mas diesel penggerak utama kapal laut yang kita bicarakan di modul 16 ini ada tentang turbocas, exhaust gas turbocas. Cara kerja turbin gas bekas ya. Kemudian ada beberapa model ya. Udara tekan, cara pompa udara bilas, untuk 2 tak, dan untuk pendingin udara bilas. Ini semua pegang peran penting. Nih, saya selalu mengulang-ulang ini untuk mengingatkan kalau Anda memater dari sekolah manapun harus bangga ya. Dan bangga tidak boleh sombong ya. Karena tiap diklat mempunyai kelebihan masing-masing. Tiap buku punya kelebihan masing-masing. Tiap pengalaman punya kelebihan masing-masing. Dan tiap dosen punya kelebihan masing-masing. Kalau kelebihan itu ditampung dengan benar, maka jadilah pengetahuan berdasarkan vokasi dan pengalaman yang bermanfaat. Pertama untuk diri sendiri, yang kedua untuk perusahaan, yang ketiga untuk negara, dan ujung-ujungnya selamanya untuk warga ya. Ini visi saya ya. Mudah-mudahan tidak jauh berbeda dengan teman-teman dosen lainnya. Cara kerja exhaust gas turbocas. Bagi taruna, ya di bab sebelumnya sudah saya jelaskan tentang diagram Sankey ya, neraca panas, bahwa yang terbuang dari gas itu besar sekali, 30% panasnya, masih panas ya, terbuang dan dipakai untuk menggerakkan exhaust gas turbocas. Jadi sebenarnya ini adalah turbin ya, tapi digerakkan oleh gas buang. Gas buang yang maksudnya terbuang sia-sia, tapi dimanfaatkan untuk menggerakkan turbocas. Turbocas itu nanti akan kita lihat seterusnya sampai akhir bahasan buku ini ya. Baiklah, cara kerja exhaust gas ya. Supply gas yang memutar, moving bridge ya, turbin, maka poros gas buang exhaust gas turbocas akan berputar dan terus menggerakkan blower turbocas kayak gitu. Blower ini yang bisa menghasilkan udara tekan yang lebih tinggi daripada udara luar. Exhaust gas turbocas ini dipasang pada mesin diesel agar menambah tenaganya antara 15 sampai 40%.
Jadi pernah nih, saya dengungkan adalah 30%, ini 40%. Berarti kemampuannya ada yang jauh lebih tinggi yang saya pikirkan. Padahal pengisian tekan 4 tak akan pernah terjadi overlapping, mereka masuk mulai terbuka bersama dengan atau buang. Nah, ini pada saat terbuka dua-duanya ya, pembilasan. Nanti dipelajari bagaimana reaksinya untuk turbocas. Untuk menjamin lebih bersih lagi ruang bakar dalam silinder, maka sudut pembilasan diperbesar menjadi 135 derajat. Atau masuk terbuka 75 derajat sebelum titik mati atas. Dan seterusnya. Sistem pengisian udara tekan yaitu pengisian hisap. Ya. Ini 4 tak ya. Pengisian hisap adalah pengisian udara masuk ke dalam silinder mesin tanpa alat bantu. Jadi kalau nggak ada pompa udara bilas itu tenaga ya sangat kurang. Tapi begitu ada penambahan udara, itu sangat erat hubungannya udara, saran udara dengan bahan bakar yang akan dibakar. Jadi bahan bakar ketika menerima udara di rumus yang di bab depan sudah dijelaskan, 1 kilogram udara, 1 kilogram bahan bakar itu membutuhkan udara teoritis antara 14 sampai 16. Di buku ini saya tulis 14,5. Tetapi dengan adanya turbocas itu akan meningkat tekanannya. Tekanannya meningkat bisa sampai 1,5 bar, sampai 2 bar, sehingga faktor udaranya bertambah. Faktor udara inilah yang menjadi penting dengan peranan fungsi turbocas ini. Dan sistemnya ya, karena melewati intercooler atau air cooler atau air scavenging cooler. Kemudian model-model pengisian udara bisa sistem tekan atau pengisian tekan, ini umum ya. Karena ada banyak kapal menggunakan sistem tekan ya. Dan cara kerja pompa bilas. Nah, torak bergerak. Nah, ini nggak perlu kita bahaskan lagi. Ya, ini untuk yang sistem kerja biasa nih ya. Untuk 4 tak bisa aja nggak pakai turbocas, tapi tenaganya sangat kecil. Tapi dengan penggunaan turbocas, tenaga akan bertambah kurang lebih 30%. Semua permesinan di tabut-tabut ini menggunakan 4 tak ya, dan dibantu turbocas kecil. Turbocas ada yang 150 VTR, ya, serinya VTR, ada yang 200 sesuai diameter dari turbocas itu ya. Kalau kapal besar seperti ini kalau menggunakan diesel itu paling enggak VTR 400 sampai 600. Yang tadi di depan ada 400. Nanti kita akan lihat VTR yang besar. Lebih besar lagi ya. Ini cara kerja penting ya, cara kerja atau prinsip kerja dipahami betul ya. Untuk APB3 juga selain penjelasan umum juga harus tahu secara umum cara kerjanya mesin diesel yang double bermacam-macam variasi ya. Ini sehingga underside piston pun ada yang dipakai untuk menambah tekanan. Nah, ini sekarang masih ada apa enggak mesin model ini memanfaatkan tenaga atau tekanan mesin ya. Ini sayangnya ini seharusnya ada animasinya, tapi kita mengarah gas buang dari mesin, kemudian menggerakkan turbocas. Ya. Buang gas buangnya ini bekas turbocas langsung ke knalpot. Ya.
Di atas pun masih dimanfaatkan lagi panasnya dengan memanaskan economizer atau heater yang di atas. Kemudian yang digerakkan turbocharge itu adalah blower side ini, blower yang ngisap udara dengan saringannya. Kemudian ditekankan. Yang perlu diperhatikan di dalam intercooler ini harus sangat bersih. Ini paru-paru kita. Ya, kalau paru-parunya bersih lari 5 kilo nggak berhenti bisa. Tapi kalau paru-parunya sesak, apalagi yang nggak tahan ya, yang asma atau ada gangguan, ini lari 100 meter udah ngos-ngosan. Ini yang mensuplai udara bersih ke dalam silinder. Ya prinsipnya seperti itu. Jadi ini sisi air laut, sisi udara harus bersih. Supaya apa yang diproduksi oleh blower ini, ya usahakan 99% masuk ke sini dengan tekanan lebih tadi ya. Itu. Ini sangat jelas dengan bahan bakar yang sama. Kalau tekanannya 1 bar, ya dengan 1,5, dengan rek yang sama itu akan berubah putaran. Kalau putaran berubah, R-nya, EN, maka kecepatan kapal berubah, tenaga pun bertambah. Ini dengan bahan bakar yang sama ya. Contohnya juga tekanan udara bilas itu atau faktor udara 1,5 begitu naik 1,7 atau 1,8 ya karena hasil turbocharge bagus, unit turbocharge-nya sangat bagus, sudah dibalancing, sudah ganti bearing dan lain-lain, maka dengan rek bahan bakar yang sama ya itu putaran bisa meningkat sampai 30%. Di RPM misalnya 100 ya bisa 130. Kalau RPM untuk 4 tak 1000 ya bisa menjadi 1.300-an kira-kira itu. Ya secara garis besar tenaga bertambah. Padahal bahan bakarnya tetap. Ini penting dipelajari. Ini contoh juga. Dan ini sangat antusias saya presentasi di seminar internasional, di mana anggotanya ada orang Jepang, orang India, orang Afrika, juga ada orang ASEAN, Asia Timur, ya. Lainnya Malaysia dan Indonesia. Saya pernah presentasi ini 2 kali, mewakili dosen STIP, yaitu di Grand Mercure tahun 2018 dan akhir tahunnya di Politeknik Negeri Malang. Saya bersama dengan Dr. Abdurrahman. Nah, ini cukup panjang juga kalau kita ceritakan skate. Skate ini tujuannya supaya mudah dipahami oleh teman-teman ya, teman-teman taruna, teman-teman ASIS yang masih muda-muda. Jadi skate untuk gambaran yang mudah dicerna. Nah, kalau lihat aktualnya ya di kapal ya. Oke, pengisian tekan mesin diesel tadi ya. Ini bisa jadi permesinan itu bisa dibahas mulai dari ini, kemudian mundur bisa. Atau bab 1 kita bahas dulu, kemudian 2, kemudian 10, kemudian 16, dan seterusnya bisa aja ya, saling terkait. Tapi tidak mengurangi aturan prosedurnya ya. Bisa. Pengisian tekan mesin diesel gas buang ini menggerakkan moving plates dari exhaust gas turbocharge. Nah, ini bisa belajar turbin juga. Rumusnya hampir sama, dia digerakkan oleh gas buang. Kalau turbin uap pakai uap, turbin gas pakai gas dan seterusnya. Prinsipnya sama ya. Jadi kita bisa belajar dari satu sisi untuk berpikir yang lain gitu ya. Ini tadi turbocharge VTR 450 lah gitu ya. 450 untuk mesin yang
apa 11.000 horsepower, dipasang 2 turbo ini. Oke, ini masukan buat teman-teman semua. Ini deksel untuk pendingin turbocharger ini dibersihkan ya, karena ditemukan di dalamnya banyak kotoran endapan yang cukup besar sehingga kapasitas pendingin berkurang, bahkan bisa membuat retak. Karena sudah 20 tahun kira enggak dibersihkan gitu ya. Kalau ya bukan soal 25 tahun, 5 tahun pun kalau ada kerak-kerak yang masuk dalam pendingin ya bisa juga membuat, karena ini ruang pendinginnya sangat terbatas, kecil ya. Jadi harus diperiksa lah, 3 bulan sekali periksa, bersihkan. Jangan sayang packing dan lain-lain. Ini dibawa ke workshop untuk diservis dan seterusnya. Kita bisa lihat ini intercooler macam-macam, ada yang segi 4, ada yang bulat, ada yang plat ya. Yang penting di sisi udara ini yang jarang kita kontrol harus diperiksa ya. Nah, kalau sisi air lautnya ini mengerjakan rutin mandor dan anak buah ya. Ini tiap bulan bersihkan nggak masalah. Tetapi yang sisi udara ini kita perlu waktu agak lama. Jadi kadang makan waktu 4 jam, 8 jam. Dicari window yang kita yang tahu ya, jika apa, oh hari ini nggak standar, langsung cepat-cepat kita kerjakan. Ini sangat penting ya. Di sisi udara ini diberi chemical nama air cooler cleaner ACC 9. Dan kalau yang kreatif dibuatkan pompa air seperti untuk apa akuarium supaya dia disirkulasi. Jadi pembersih tadi bersirkulasi, enggak cukup untuk direndam saja. Sehingga kotoran-kotoran di pernafasan kita ini jadi bersih. Nah, ini sangat besar bermanfaatnya tentang penghematan bahan bakar. Tentu teman-teman yang di kantor pun juga tahu bahwa kalau ada yang minta AC 9 chemical ya jangan ditunda-tunda, jangan dikurangi ya. Dan apa yang permintaan waktu yang kadang singkat juga ikut andil supaya yang perawatan seni induk itu berjalan bersama-sama ya. Jangan langsung dikat, waduh nggak bisa. Ya, kalau diberi waktu 4 jam atau 6 jam bisa aja lah. Jadi window untuk repair, untuk maintenance itu juga orang kantor ikut terlibat ya. Kira-kira begitulah. Ini pendinginan air cooler ya tadi sudah saya jelaskan. Untuk pendinginan ya. Nah, penambahan berkisar 15% sampai 40% ini terlalu jauh ini ya diferensialnya. Ya, kalau seperti ini saya lihat kalau turbosisnya nggak bagus, dia bisa drop 50%, dari 30% jadi 15%. Tapi kalau memang sangat bersih turbochargernya dan semua bearing, dia bisa meningkat 40%. Wow, ini penting sekali. Berapa penghematan bahan bakar? Ini didiskus, diteliti antara KKM, masih satu dan semua masinis, bahkan disampaikan kepada kantor ya. Kantor ini pusing juga melihat makan bahan bakar kalau meningkat. Ya, sebaiknya orang kantor yang orang teknik bisa ikut menganalisa, meneliti, menghitung, dan memberikan masukan juga, terutama kawan-kawan yang di kantor yang predikatnya ATT 1 ya, atau Master Marine Engineer. Ini kembali tadi. Jadi banyak sekali model-model untuk menambah tekanan udara. Kalau ini sudah pakai turbocharger, tapi masih ada juga yang bentuk dari katup ya, memanfaatkan kelebihan tenaga dari batang torak, kemudian tambah diparalelkan lagi. Ini tujuan utamanya adalah penambahan
udara bilas ya, terutama ini motor 4 tak ini ada, 2 tak pembilasan memanjang, ini sangat dan inilah kreatifnya orang mesin yang ingin menambahkan tekanan udara. Kalau ada cara lain lagi ya bagus, ya. Tapi yang umum hanya turbo charge saja. Ini masih dimanfaatkan lagi untuk pembilasan, karena waktunya pembilasan itu singkat sekali. Ya, udara bilas tuh menekan gas buang itu sangat singkat. Ini contoh saja ya, gambar tangan saya, untuk teman-teman bisa mudah memahami. Mhm. Keuntungan pengisian tentu kita yang kejar ya, ini seirama dengan bahan bakar nih Pak, 15% atau 40% itu seirama ya. Keuntungan pengisian tekan dan tadi sudah dibahas, kerugiannya dan seterusnya, soal-soal ini ada yang saya cari nih gambarnya yang turbo yang 4, yang besar kok nggak ada ya. Itu sayang banget ya. Oke teman-teman ya, saya bakal siapkan gambar yang untuk VTR 600, gede banget ya, 2 biji untuk mesin 20.000 horsepower. Nah, tadi gambarnya belum cantumkan di sini ya. Kalau boleh nanti menyusul di modul 17. Ya, sayang, itu sayang banget saya kurang kontrol. Namanya manusia ada kekurangannya. Tapi dari gambar VTR 600 itu Anda akan kaget ya. Berapa besar yang dibutuhkan tenaga dan berapa besar hasil produksi udara ya. Oke, apabila Anda berkenan dengan pembahasan modul 16 ini, silakan klikkan subscribe dan tanda like ya. Dan berbagilah kepada teman-teman yang lain, di-share ya. Minggu depan kita akan bedah buku ajar modul 17 ya. Salam sehat, semangat, sukses untuk Anda. Sekali lagi bukan untuk saya ya, untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.